Ketika Bang Ferry panjang lebar ngebahas soal judi online, Ada satu masalah yang benar-benar kronis dan akut menurut gua, dan dampaknya kepada masyarakat juga lebih gila sebenarnya. Ya bukan cuma kehilangan harta benda, banyak orang yang bahkan harus kehilangan nyawa gara-gara judi online ini. Ya, dampaknya udah sangat destruktif sekali. Apalagi kalau bukan judi online. aku makin paham bahwa daya destruktif judi online itu nggak main-main. Kalian sendiri tahu betapa banyak orang kehilangan hal-hal berharga di sekitarnya akibat hal ini. Yang membuat aku miris, tentu karena jumlah pemainnya yang banyak sekali. Total, diperkirakan ada 2,7 juta masyarakat Indonesia yang bermain, dan mayoritasnya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online dari 2017 sampai 2023 di Indonesia sudah menyentuh angka 200 triliun rupiah. Angka 200 triliun rupiah ini mungkin kita sering anggap sebagai kerugian, dan memang benar kerugian. Nggak ada yang salah dari situ. Tapi sebenarnya kerugian dari judi online ini lebih dari 200 triliun. Halo semuanya, aku Jerome Pauline, dan selamat datang di Bermatematika. Oke, ketika kita ngomongin soal judi online, maka kita ngomongin ekonomi yang nggak berputar. Kenapa nggak berputar? Karena uang yang harusnya digunain dalam negeri malah pergi ke luar negeri, tepatnya ke Kamboja, tempat di mana server judi online itu ada. Ekonomi yang nggak berputar akan banyak bikin pelaku ekonomi lesu. Kenapa lesu? Ya tadi, karena uang yang harusnya dipakai buat beli jajan di warung, nongkrong di coffee shop, beli jajan di pedagang kaki lima, uangnya itu malah pergi ke luar negeri, hilang. Ketika warung, coffee shop, hingga pedagang kaki lima sepi pembeli karena pembeli gunain uangnya buat judi online, ya efeknya juga bakal berasa ke pabrik yang produksi jajanan, petani kopi, hingga yang jual bahan mentahnya. Misalnya, pabrik yang jual bahan mentah tadi biasanya dapat uang karena ada yang beli bahan mentahnya. Yang beli siapa? Ya tadi, pedagang, restoran, dan lain-lain. Tapi aktivitas ini jadi hilang, nggak terjadi karena pedagang dan restoran pun nggak punya pemasukan. Berarti ada bermasalah nih dari sisi pengeluaran masyarakat. Pengeluaran masyarakat yang berkurang atau terhambat akibat judi online tadi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dihitung dengan GDP atau Gross Domestic Product, atau bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto. Otomatis GDP kita bakalan turun karena kurangnya aktivitas pengeluaran tadi. Sekarang coba kita bayangin, uang 200 triliun tadi kalau dipakai konsumsi dalam negeri, kita beli jajan, nongkrong, nonton bioskop, bimbel, dan lain sebagainya, ketimbang kita top up atau deposit, maka perputaran ekonomi akan terjadi dong. Sekarang coba kita bayangin, uang 200 triliun tadi dipakai buat konsumsi dalam negeri. Contohnya, kita beli jajan, kita nongkrong, kita nonton bioskop, kita ikut bimbel, dan lain sebagainya, ketimbang depo. Maka perputaran ekonomi itu akan terjadi. Warung jadi bisa beli stok jajanan. Coffee shop jadi bisa beli biji kopi di petaninya. Bioskop bisa bayar sewa gedung, dan bimbel bisa bayar guru-gurunya. Uang tadi akan terus bersirkulasi. Jadi dari ilustrasi tadi, maka kemungkinan kerugiannya gak mungkin cuma 200 triliun aja dong. Karena ada perputaran ekonomi dalam negeri yang terputus. Di konten ini, aku akan mencoba menerka dari sekitar 200 triliun tersebut, berapa sih potensi perputaran uangnya, berapa kerugian yang sebenarnya, dan hal ini aku akan coba hitung dengan rumus matematika, yaitu deret geometri. Oke, sebelum kita hitung kerugian asli dari judi online, kita bahas dulu secara singkat soal apa sih itu GDP. Sederhananya, GDP itu ukuran total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Jadi, GDP ini ngukur seberapa besar dan sehat perekonomian suatu negara. Buat kalian yang ingin lebih tahu soal GDP, kalian bisa tonton konten Bang Ferry yang ini. Nah, rumus dari GDP itu kayak gini. GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah X minus M. C itu consumption, total konsumsi rumah tangga. I-nya itu invest, adalah total investasi yang bisa melibatkan pembelian peralatan, pembangunan gedung, dan lain sebagainya. G-nya, G-nya adalah total pengeluaran pemerintah atau government. X adalah total ekspor barang dan jasa, dan M adalah total impor barang dan jasa. Nah, hubungan dengan judi online tentu dalam konsumsi rumah tangga dong. Semakin tinggi konsumsi rumah tangga, maka kemungkinan ekonomi bertumbuh juga tinggi. Ya walaupun dalam GDP nggak ngitung cuma konsumsi rumah tangga aja. Masalahnya, konsumsi rumah tangga kita berkurang nih karena 200 triliun tadi malah dipakai buat judi online ketimbang muterin perekonomian dalam negeri. Nah, terus berapa sih kira-kira kerugiannya kalau uang tadi dipakai buat muterin perekonomian? Disitulah kita bisa pakai deret geometri yang tak hingga. Oke, kita balik lagi ke SMA. Deret geometri itu dibagi dua, ada yang konvergen dan divergen. Aku bakal gunain yang konvergen di contoh kali ini. Karena yang konvergen itu artinya nilainya semakin kecil dan bakal ketemu nilai tetapnya, ya.
Kalau divergen itu nilainya makin besar dan sampai nggak terhingga gitu. Oke, jadi dari geometri itu berhubungan dengan perkalian. Contohnya, 1 kita kali 2 ya. 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Jadi, dari suku pertama ke suku berikutnya itu dikali 2. Ini juga dikali 2, ini juga dikali 2, dan seterusnya. Dan kali 2 ini namanya rasio. Nah, ketika rasionya ini atau R lebih besar dari 1, ini divergen. Kalian bisa lihat, 1, 2, 4, 8, 16, 32, makin lama makin gede. Sampai tak hingga kan, sampai gede banget lah pokoknya. Nah, kalau konvergen, itu rasionya antara minus 1 dan 1. Oke, contohnya, rasionya setengah ya misalnya. Misalnya rasionya setengah. Jadi, habis dari 1 ke berapa? Bagi 2 kan? Setengah kali setengah jadi setengah. Terus ini kali setengah lagi jadi 1/4. Kali setengah lagi jadi 1/8, 1/16, 1/32, dan seterusnya. Makin lama makin kecil. Ya, kayak 1 per berapa ini? Misalnya 1 per 1024. Itu kan udah kecil banget ya. Ini pertama 1, terus 0,5, 0,25, 0,125, dan seterusnya. Jadi nanti makin ke sini 0,0000 gitu. Mendekati 0. Itu namanya dari geometri konvergen. Oke, sekarang aku bakal bahas rumusnya. Misalnya kita tadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya ya. Untuk suku pertama, kita sering simbolkan U1 atau A. Ya, A. Jadi biasanya kita pakai A. Dan suku ke N, UN, suku ke N itu kita mau cari rumusnya dong. Nah jujur aku itu nggak suka kalau misalnya langsung jelasin rumusnya. Aku pingin kita sama-sama menemukan rumus itu. Contohnya, ya kita lihat ya. Ini kan 1. Kita harus menemukan polanya. Oke? Ini dikali 2, ya kan? Ini dikali 2, ini dikali 2. Berarti kalau dari 1, dari si A ini mau ke 4, dikali 2-nya berapa kali? 2 kali. 4 ini kan suku ketiga ya, suku ke 3. 8 suku ke 4. Suku ke 4. Dari 1 ke 8, untuk ke suku ke 4, berarti dikali 2-nya berapa kali? 1, 2, 3. Dikali 3 kali. Ya kan? Si 2-nya. 2-nya ada 3. Kita bisa tulis kayak gini. 8 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3. Ya dong, kan 3-nya. Kan 2-nya ada 3. 4 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2. Gitu. 32 berarti 1 dikali 2 pangkat berapa? 32 kan suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke 6 kan? Suku ke 6. Dikali 2 pangkat 5. 2-nya ada 5 kali. Artinya rumus dari geometri adalah suku pertama dikali rasionya, ini rasio kan, pangkat N kurangi 1. Gitu. Ini rumus deret geometri untuk mencari suku ke N. Sekarang kita misalnya mau cari ya, berapa sih suku ke 10-nya dari deret ini? Tinggal A-nya tadi 1 dikali rasionya 2, N-nya 10 minus 1 sama dengan 2 pangkat 9, yaitu 512. Nah ini kita mencari rumus suku ke N-nya. Tapi kita sekarang mau cari tahu berapa sih jumlahnya. Jadi berapa sih ya, misalnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Ini berapa sih sebenarnya, ya kan? Berarti harus ada rumus jumlahnya kan. Rumus jumlah itu sering disimbolkan SN, ya. Jadi misalnya S2 nih artinya S2 bukan kuliah. 2 itu artinya apa? Jumlah dari suku pertama sampai suku kedua. Jadi 1 tambah 2. S2 itu sama dengan 3. S3 berapa? 1 tambah 2 tambah 4, yaitu 7 gitu. S4 sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan 15. Ini artinya S. Nah, rumus SN dari geometri ya. Ini juga ada pembuktiannya, tapi cukup panjang jadi aku tulis saja. A dikali R pangkat N minus 1 per R minus 1. Ini dia. Ini dia rumus jumlahnya. Nah, untuk dari geometri yang konvergen itu kan bisa sampai tak hingga, bisa terus berlanjutkan. Dan semakin lama nilainya semakin kecil. Karena nilainya semakin kecil, maka kita bisa menemukan perkiraan atau estimasi nilainya. Ini pakai rumus jumlah tak hingga. Jadi N-nya tak hingga ya.
Kalau R-nya tak hingga berarti kan A dikali R pangkat tak hingga minus 1 per R minus 1. Bener kan? Ya kan? Nah, R-nya kan tadi kan kalau konvergen itu antara minus 1 dan 1. Ya. Nah, R-nya kalau di pangkat tak hingga ini, misalnya setengah nih. Habis kita pangkat 2 kan seperempat. Pangkat 3 kan seperlapan. Nah, semakin pangkatnya gede, maka semakin kecil. Jadi kalau pangkatnya tak hingga, ini bisa kita anggap sama dengan 0. Ya. Jadi, gimana nih? A dikali 0 minus 1 dibagi, ini R-nya masih R minus 1. 0 minus 1 kan minus, jadi minus A per R minus 1. Atau sama dengan, lebih gampangnya, A per 1 min R. Jadi S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Ini dia rumus-rumus yang kita pakai dalam deret geometri. Sekarang setelah kita tahu rumusnya, waktunya kita pakai rumus ini buat ngitung perputaran ekonomi tadi. Oke, tadi kan kerugiannya 200T. Itu kan udah gede banget. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau kita belajar sesuatu, kita harus mulai dari yang simpel-simpel atau yang paling kecil supaya kita bisa ngerti. Gitu kan. Habis itu baru nanti kita terapin ke yang lebih besar. Oke, misalnya 100.000 dulu ya, 100.000 nih. Aku punya uang 100.000. Kalau misalnya aku pakai judi online, terus hilang, berarti kan hilang 100.000 ya. Tapi misalnya aku nggak main judi online, dan aku pakai uang aku 90%. Oke, 90%. Jadi 10.000-nya aku tabung. 90%-nya itu 90.000 dong, ya kan? Ini aku pakai ikut bimbel gitu, bayar bimbel. Berarti 90.000-nya keluar dari aku, masuk ke bimbel. Nah, dari bimbel ini penghasilannya kan 90.000 nih, dari Jerome. Terus dia pakai 90%-nya lagi, 90%-nya dia pakai lagi, nih, buat beli kopi misalnya. Orang di bimbelnya beli kopi. Berarti 81.000 nih dipakai buat beli kopi, ya kan? Masuk ke coffee shop, kopi. Nah, si coffee ini pakai lagi nih 81.000-nya, 90%-nya dipakai buat beli bahan baku dari petani kopi. Ya kan? Berarti 729 ini dipakai, ya kan? Dan seterusnya. Duitnya muter terus 90%, let's say, ya. Artinya nih, misalnya duitnya muter 10 kali. Misalnya duitnya muter 10 kali. Berarti total perputaran ekonomi dari 100.000 yang Jerome pakai tadi di awal itu adalah 90.000 ditambah 81.000 tambah 7.900 dan seterusnya. Misalnya 10 kali kan tadi. Berarti S10 sama dengan suku awal 90.000 dikali R pangkat N-1. R-nya itu tadi berapa? 90%. Berarti 0,9. 0,9 pangkat 10 minus 1 per 0,9 minus 1. Nah, ini harus dihitung pakai kalkulator. Oke, jadi setelah aku hitung pakai kalkulator, jawabannya itu 586.000 sekitar. Tuh. Dari 100.000 yang Jerome punya itu, kalau dipakai 90% terus diputar-putar selama 10 kali, itu 586.000 yang bakal kehitung ke GDP. Yang C tadi, consumption. Bayangin, itu baru 100.000. Itu baru 100.000 dan baru 10 kali mutar duitnya. Dan itu pun anggapannya 90%. Bisa aja 100%, ya kan? Bisa aja 100%, bahkan lebih gede lagi kerugiannya. Let's say, dengan anggapan duitnya muter 10 kali aja, ya. 200T itu jadi berapa? Kita hitung ya. Berarti 200T ini dikali 0,9 pangkat 10 minus 1 per 0,9 minus 1. Jawabannya 1302T. Sekitar 6 kali lipat dari 200T. Itu kalau dengan anggapan 90% yang dipakai dan 10 kali doang. Coba kita hitung kalau misalnya pakai deret geometri tak hingga, ya. Jadi S tak hingga berarti kan tadi A per 1 min R. Berarti 200T per 1 min 0,9. Sama dengan, ini nggak perlu pakai kalkulator, 0,1. 2000T. Ini dengan anggapan duitnya muter terus sampai tak hingga, ya. Sampai banyak kali muter terus. Jadi kerugian 200T itu memang duit yang hilang gitu kan. Duit yang hilang. Tapi untuk kerugian di GDP-nya itu bahkan bisa mencapai 2000T loh. Serem banget ya. Ini perhitungan kalau duitnya dipakai terus ya. Belum lagi kalau misalnya duitnya kita pakai buat bikin usaha, kita pakai buat investasi. Kerugian itu bisa berpuluh-puluh kali lipat lagi dari yang aku hitung ini gitu.
Misalnya nih, 100.000-nya Jerome pakai buat bikin bisnis, jadi 1 juta duitnya. Dari 1 juta itu terus Jerome pakai 90%-nya, jadi 900.000 dong. Udah dikali 9 dari situ, udah dikali 9 dari yang awal itu. Jadi kerugiannya itu kayak berpuluh-puluh kali lipat, berlipat-lipat ganda gitu. Dan perhitungan ini mungkin lebih simpel, dan sebenarnya kalau kita mau ngitung lebih ribet lagi, itu masih ada rumus-rumus yang lebih kompleks. Dan dengan logika sama ini, kita bisa kira-kira mengestimasi lah kerugian Indonesia kalau event batal, kalau misalnya ada kasus korupsi. Kalau kasus korupsi itu berhubungan sama G kan, berhubungan sama G yang government, terus berhubungan sama I juga investasi. Jadi sebenarnya kerugiannya itu nggak cuma uang yang hilang, tapi perputaran ekonominya yang terhambat, dan itu merupakan potential loss dari suatu kasus. Oke, jadi sudah selesai video kali ini. Semoga yang aku sampaikan bermanfaat. Kalau kalian ada request buat bahasan-bahasan selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Aku bakal baca dan nanti bakal bikin video di kesempatan berikutnya. Aku Jerome Pauline, sampai jumpa di episode bermatematika selanjutnya. Bye!